Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan juga keimanan, keislaman, yang mana iman, Islam dan sehat ini banyak sekali manusia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah nikmat yang besar. Dengan keimanan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga. Dengan Islam, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan pengakuan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan juga hambanya, ini adalah kunci yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga ketika dia meninggal. Maka ini adalah sebuah nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan ini, yaitu kondisi kita di pagi hari masih dalam keadaan muslim, ya, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah semoga kondisi kita, kondisi keislaman kita ini bisa sampai akhir hayat nanti. Ketika ajal menjemput, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan mengenai adab, ya. Insyaallah masih lumayan ini pembahasan tentang adab. Dan kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang adab makan dan minum. Di antaranya nopo yang kemarin kita bahas, Pak, Bu? Kalau makan pakai tangan kanan, ya. Dan pakai jemari 3, ya, kemarin nggak disinggung, saya lupa. Ya, pakai jemari 3. Lah Ustadz, kalau pakai sendok gimana Ustadz? Apa haram Ustadz? Enggak, ya. Enggak apa-apa. Mau pakai jemari atau pakai sendok ya nggak apa-apa, tapi lebih afdolnya pakai jemari, ya. Pakai sendok nggak sampai haram, ya. Itu hanya sebuah wasilah saja yang membantu, ya. Membantu untuk memasukkan makanan ke mulut. Ya, kalau kita pengen tambahan pahala ya pakai jemari, ya, 3. Kemudian kemarin juga dibahas kalau makan dengan tangan kanan dan dalam kondisi nopo, duduk. Jangan sampai makannya itu sambil berdiri atau minumnya sambil berdiri. Jangan juga minum atau makan dengan tangan kiri, karena makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah kebiasaannya sinten, Pak, Bu? Setan, ya. Jangan sampai kita meniru-niru kebiasaannya setan, yaitu diantaranya dengan makan minum dengan tangan kiri. Nah, sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas adalah min adabil libas, adab berpakaian. Adab seseorang ketika mengenakan pakaian, bajunya, ya. Bagaimana itu Ustadz pembahasannya? Mari kita simak hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila kalian memakai sandal, maka mulailah dari kanan. Jika kita, jamaah sekalian rahimakumullah, ingin memakai sandal, maka mulailah dengan
yang kanan, kaki kanan maksudnya. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan hendaknya ketika kalian ingin melepas, mulailah dari yang kiri, ya. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Dan hendaknya kalian menjadikan yang kanan itu sebagai utama ketika memakai sandal, dan yang kanan sebagai yang akhir ketika melepasnya. Jadi di antara sunnah atau tata cara berpakaian, memang sandal itu berpakaian Ustaz. Ya, masuknya sandal itu kok fashion, gimana? Ya, fashion itu kan bisa mencakup dari kepala sampai bawah. Ya, bisa topi, kacamata, terus normalnya baju, jam tangan, celana, kaos kaki, sepatu, sandal, itu masuknya ke fashion, ya, penampilan. Ya. Maka di sini dimasukkan ke adab al-libas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita ketika memakai sandal maka diutamakan yang kanan. Dan ketika melepasnya diutamakan yang kiri. Jangan sampai kebalik, ya. Sebagian orang kadang terbalik ketika melakukan hal tersebut. Inilah yang diajarkan oleh Rasul SAW. Nah, kita akan membahas dua hadis, ya, atau membaca dua hadis pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kemudian dari beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Jangan sampai ada di antara kalian berjalan hanya dengan satu sandal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengajarkan kepada kita, jangan kita berjalan itu hanya dengan satu sandal. Liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kalau mau pakai sandal, maka pakailah semuanya. Atau kalau mau lepas, lepaslah semuanya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang umatnya untuk memakai satu sandal. Hikmahnya apa, Ustaz? Ya, diantara hikmahnya mungkin, ya, walau a'lam, orang yang pakai satu sandal itu ya kadang wibawanya turun, ya, kehormatannya itu turun, ya. Jadi mungkin takutnya nanti malah dilecehkan, dijelekkan, atau mau kecocok, ya, malah kena paku, beling, dan yang semisalnya. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah larangan memakai satu sandal ini itu hukumnya haram secara mutlak, Ustaz, atau hanya makruh kayak kemarin itu ketika bahas minum sambil berdiri, ya. Minum sambil berdiri itu hukumnya para ulama menguatkan yaitu makruh, dan minum sambil berdiri itu diperbolehkan kalau dalam kondisi yang sangat kepepet. Nah, kalau ini bagaimana sandalnya, Ustadz? Misalnya lagi belanja, ngerti-ngerti pedot, apakah kita lepas semuanya, Ustadz, sandalnya, atau bagaimana? Di sini para ulama kita rahimahumullahu taala, mereka menjelaskan bahwasanya hukum memakai satu sandal itu adalah makruh. Kok bisa makruh, Ustadz? Karena ada hadis lain yang menjelaskan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pakai sandal, tiba-tiba sandalnya pedot dan beliau tetap berjalan dengan satu sandal. Tapi beliau berjalan sambil tetap berusaha memperbaiki sandal yang pedot. Ya. Habis itu ketika sudah jadi dipasang lagi. Ya, biasanya sandal jepit niku, panjenengan kalau lagi jalan misalnya, ya, nun sewu ke Paduk,
kemudian pedot. Lah panjenengan misalnya berjalannya lagi buru-buru, maka mboten napa-napa, ya enggak apa-apa jalan sambil sandal satu, yang satunya masang ya dengan cepat, lalu dipasang lagi. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah mengatakan, rubbaman qada'a shis'u na'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sandalnya itu, salah satu sandalnya itu pedot ya itu rusak gitu. Famasya fin na'lil wahidah. Lalu beliau, kata Aisyah, Nabi SAW berjalan hanya dengan satu sandal. Hatta yuslihaha. Sampai kapan Ustaz? Sampai beliau membenarkan sandalnya. Jadi ketika beliau sandalnya lepas, pedot, kemudian diambil, langsung dibenarkan pada saat itu ketika momennya memungkinkan. Lalu beliau pasang lagi dan beliau memakai dua sandal lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, dari hadis yang bertentangan ini, para ulama pun menyimpulkan kayak kemarin ya, sehingga memakai sandal satu ketika berjalan itu hukumnya adalah makruh, dan ini adalah pendapat yang insya Allah jauh lebih kuat ya. Sudah selayaknya bagi seorang muslim mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melakukan hal-hal yang baik, maka gunakanlah yang kanan, dan ketika mungkin melakukan hal-hal yang kurang baik ya, kegiatan yang mubah ya, bukan kegiatan yang haram, maka gunakanlah yang kiri ya, dan itulah yang diajarkan dalam agama Islam. Jadi ini pembahasan kita mengenai ya, penampilan, yaitu dalam masalah sandal. Hendaknya kita menggunakan sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian melepasnya dengan kaki kiri ya. Dan Nabi SAW suka dengan yang kanan untuk hal-hal yang baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.